Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Putri, NPM 21130530140. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan bahasa Indonesia, yaitu tentang karya tulis ilmiah, yaitu pada sistematika dan plagiarisme. Saya dari kelompok 10, yaitu yang beranggotakan Mahia Lutfia Rida dan Noprida Safitri, dan saya Nova Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu yang pertama tentang pengertian sistematika karya tulis ilmiah. Menurut Anna Rosmiati dalam bukunya Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah pada tahun 2017, sistematika penulisan karya ilmiah adalah bagian pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang. Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian maupun karya tulis. Lalu yang B, ada persyaratan karya tulis ilmiah. Yang pertama ada memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Lalu yang kedua ada terdiri dari unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar untuk mendukung alur pikiran yang teratur. Lalu yang ketiga ada terdiri dari serangkaian narasi atau penceritaan, eksposisi atau paparan, deskripsi atau lukisan, dan argumentasi atau alasan. Lalu yang C ada persyaratan khusus karya tulis ilmiah. Yang pertama ada menyajikan fakta objektif, lalu yang kedua ada ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan. Lalu yang ketiga disusun secara sistematis atau terkendali, konseptual, dan prosedural. Lalu yang keempat mengandung kebenaran faktual sehingga tidak akan memancing pertanyaan yang bernada keraguan. Lalu yang D ada sistematika karya tulis ilmiah. Yang pertama ada halaman judul, yang kedua lembar persetujuan atau pengesahan, lalu yang ketiga abstraksi atau gambaran singkat dari keseluruhan hasil karya beserta penjelasan di mana dan bagaimana karya itu dilaksanakan. Yang keempat kata pengantar, yang kelima daftar isi, yang keenam kerangka teoritis atau teori atau landasan teori, yang ke-7 ada metode atau metodologi atau metode penelitian, yang ke-8 temuan atau hasil penelitian, yang ke-9 pembahasan penelitian, yang ke-9 kesimpulan atau saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Lalu yang E ada penjelasan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Sistematika penulisan berisi rancangan yang teratur sebagai berikut. Yang A ada bagian awal, yaitu ada halaman judul yang artinya huruf kapital mencantumkan nama penulis, nomor induk mahasiswa, perguruan tinggi asal, dan logonya. Lalu yang kedua lembar pengesahan yang memuat judul, nama penulis, dan nomor induk mahasiswa. Lalu ada prakata dari penulis dan daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Yang B ada bab 1 pendahuluan, yaitu bagian pendahuluan berisi yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi tentang uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoritik serta faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. Lalu yang kedua ada identifikasi masalah, berisi penyusunan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan fokus masalah. Lalu yang ketiga ada pembatasan masalah, yang keempat ada perumusan masalah, yang kelima ada hipotesis masalah, dan yang terakhir ada tujuan dan manfaat penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahia Lutfia Rida dengan NPM 21130532225. Di video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai karya tulis ilmiah. Pada penulisan karya tulis ilmiah, kita harus paham bagaimana sistematika rancangan penulisan yang teratur. Yang pertama, pada kajian teori atau kerangka teori. Di dalamnya di situ mencakup landasan teori dan hipotesis penelitian. Selanjutnya, ada metode penelitian.
Di dalamnya berisi jenis-jenis penelitian, definisi konsep dan variabel penelitian, serta teknik analisis pengujian data. Kemudian pembahasan penelitian. Di sana mencakup uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. Ada deskripsi hasil penelitian dan juga pengujian hipotesis tujuan. Tujuan dilakukannya pengujian agar apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Dan yang terakhir ada interpelasi hasil pengujian hipotesis. Dan untuk bagian akhir yaitu ada penutup. Di bagian penutup ini ada kesimpulan dan saran. Di sini diikuti oleh daftar pustaka dan lampiran. Nah, itu dia tadi sistematika rancangan penulisan. Pembahasan selanjutnya, tata bahasa dan cara penulisan yang benar dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, pemakaian huruf. Tanda baca dan penulisan kata harus mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa yang digunakan tidak mengandung dari unsur dialek daerah. Yang ketiga, jumlah halaman minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman. Selanjutnya, aturan pemberian penomoran pada karya tulis ilmiah. Yang pertama, nomor. Dalam penomoran untuk bab ditulis dengan angka Romawi. Misal angka 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Untuk nomor untuk subbab ditulis dengan angka 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Untuk penomoran anak subbab ditulis dengan huruf A, B, C, dan D. Per anak subbab pertama ditulis dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Nomor untuk anak subbab kedua ditulis dengan huruf A, B, C, dan sebagainya. Untuk materi yang terakhir mengenai plagiarisme. Menurut para ahli, pengertian plagiarisme berbeda-beda. Contohnya saja menurut Lester. Lester berpendapat bahwa plagiarisme adalah mengemukakan kata-kata atau pendapat orang lain sebagai kepunyaan kita sendiri. Pendapat selanjutnya menurut Silverman. Menurut Silverman ini, plagiarisme atau plagiasi adalah menulis fakta atau kutipan dan pendapat yang didapat dari orang lain atau buku, makalah, televisi tanpa menyebutkan sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri dengan NPM 21130535273. 2. Ruang lingkup plagiarisme. A. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. B. Menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. C. Menggunakan fakta, data, atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. D. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. E. Melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. F. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. 3. Tipe-tipe plagiarisme. Menurut Sulistya ada beberapa jenis plagiarisme, yaitu 1. Plagiarisme kata, yaitu penulis menggunakan kata-kata penulis lain yang sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. 2. Plagiarisme sumber. Tipe ini biasanya memiliki kesalahan yang sangat fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang diujuk dalam kutipannya. 3. Plagiarisme keparangan. Tipe ini terjadi atas kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. 4. Self-plagiat. Dalam sistem ini, penulis mempublikasikan suatu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. 5. Plagiat ide. Tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasannya biasanya bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. 4. Jenis-jenis plagiarisme.
A. Jenis plagiat berdasarkan aspek yang dicuri. 1. Plagiat ide, 2. Plagiat kata, 3. Plagiat sumber, 4. Plagiat kepengarangan. B. Jenis plagiat berdasarkan kesengajaan. 1. Plagiat sengaja, 2. Plagiat tidak sengaja. C. Jenis plagiat berdasarkan proporsi yang dibajak. 1. Plagiat ringan, 2. Plagiat sedang, 3. Plagiat total. D. Jenis plagiat berdasarkan penyajiannya. 1. Plagiarisme verbatim, 2. Plagiarisme kain perca, 3. Plagiarisme parafrasa, 4. Plagiarisme kata kunci. E. Jenis plagiat berdasarkan pola. 1. Plagiarisme total, 2. Plagiarisme parsial, 3. Autoplagiarisme, 4. Plagiarisme antar bahasa. 5. Cara mencegah terjadinya plagiarisme. 1. Sertakan sitasi. Penyertaan sitasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang dituliskan itu didapat. 2. Catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. 3. Lakukan parafrase. Melakukan parafrase menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan sitasinya. 4. Lakukan interpretasi. 5. Gunakan aplikasi anti plagiarisme.